Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Di video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dari kedua market tersebut, Bitcoin, Ethereum. Dan juga nanti kita akan coba lihat untuk potensi di minggu depan itu seperti apa. Dan nanti mungkin saya akan coba kasihkan idea untuk teman-teman yang mungkin ingin memanfaatkan ya untuk trading di jangka pendek gitu. Saya akan coba berikan beberapa contoh yang bisa teman-teman jadikan idea untuk mencari-cari setup posisi seperti itu. Tadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang nanti akan kita sampaikan di video kali ini itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus bijak untuk manfaatkan semua informasi yang sudah kita sampaikan di sini. Seperti itu. Jadi langsung aja kita lihat untuk pergerakan Bitcoin dari weekly close ya. Kita melihat untuk weekly close sebenarnya nggak ada problem yang gimana-gimana ya. Cukup sehat, dia membentuk hammer lagi ya, seperti biasa dia mencari area lowest, setelah itu dia close-nya berpotensi untuk membentuk hammer yang hijau seperti itu. Jadi kita sudah berminggu-minggu retest terus ya di area support, tapi ternyata gagal untuk bertahan di bawah sana dan kita malah melakukan push naik ke atas lagi. Itu yang bisa kita lihat dari pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini ya kurang lebih. Secara volume juga masih berusaha bertahan di atas rata-rata dengan rata-rata yang masih cukup sehat menurut saya, nggak loyo untuk volumenya meskipun memang ada decreasing volume sedikit ya. Kita melihat ini harga naik, volumenya cenderung untuk melakukan penurunan, tapi ya so far sih kita masih berada di atas dari rata-rata sebelumnya seperti itu. Jadi menurut saya masih cukup sehat ya, masih berpotensi dia akan naik lagi kalau dia berhasil breakout ke price yang lebih tinggi lagi, bahkan all time high seperti itu. Itu dari Bitcoin-nya. Untuk daily-nya gimana? Untuk daily-nya kita melihat di sini, sebentar ya. Volumenya cenderung turun ya, makin hari. Pergerakan beberapa hari ini, kita melihat volumenya decreasing parah gitu ya. Bahkan di hari Sabtu dan juga Minggu ini, volumenya nggak ada gitu. Kalau saya bisa bilang ya, cenderung stay di sideways ya, itu juga terlihat dari harganya. Ketika volumenya nggak ada ya harganya juga nggak bisa naik terlalu tinggi ya, supply demand juga ya, harganya cenderung naik tapi cenderung korektif gitu. Jadi bagaimana pemanfaatannya menurut saya ini akan segera menentukan harganya ya, either nanti rising wedge-nya akan jebol ke bawah, which is itu dia akan koreksi, atau dia akan breakout ke atas dengan lebih impulsif lagi. Jadi so far untuk sekarang kita masih ambigu 50-50 ya, karena memang kita punya high di area atas dan lowest-nya cukup dalam. Jadi cukup jauh untuk lowest-nya. Jadi teman-teman hati-hati buat yang mencari-cari setup posisi untuk time frame kecilnya seperti itu. Itu kurang lebih dari daily time frame-nya. Lalu dari hourly time frame kita lihat coba dari 1 jam ya buat teman-teman yang mungkin mau coba manfaatkan setup. Di sini kita melihat ada sedikit ya area trendline atau channel bullish yang terbentuk yang bisa teman-teman manfaatkan sebenarnya. Trennya lagi uptrend, teman-teman bisa coba cari setup di time frame kecil mungkin sampai area dari channelnya atau channel atasnya, which is itu kurang lebih ada di 103.700 ya. Itu potensi kenaikan untuk jangka waktu pendek untuk Bitcoin-nya gitu. Ini teman-teman bisa coba cari maybe di 15 menit ya, kalau misalnya dia nanti berhasil ya break dari high sebelumnya di sini. Ini kan ada inside bar ya, kita lihat atas dan bawah. Teman-teman bisa coba cari misalnya setup buy on breakout ya, dengan stop loss-nya mungkin di bawah area tengah-tengah sini, taking profit-nya di atas bisa dapat 1,5 untuk risk to reward-nya. Masih cukup ideal untuk scalping di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau swing, menurut saya better tunggu ya di area upper channel-nya untuk teman-teman bisa cari short posisi di bawah gitu. Karena memang kita so far masih bergerak dalam channel ya untuk time frame 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam seperti itu. Itu cara pemanfaatan untuk time frame kecilnya, dan setup yang sudah saya berikan ini saya share ya barusan di hari Minggu ini di grup Discord. Jadi teman-teman bisa join di grup Discord kita secara free tentunya. Tinggal klik link yang ada di pin komen ya, sudah kita sertakan untuk linknya seperti itu. Kurang lebih itu dari Bitcoin. Kita akan move ke Ethereum untuk saat ini. Ya, Ethereum move to weekly dulu. Weekly-nya kita melihat dia juga berusaha membentuk hammer ya di area support dengan resisten yang cukup kuat di area 4000. Sudah kita sampaikan berkali-kali 4000 itu akan menjadi target dan kita sudah hit target di minggu ini. Minggu kemarin ya, minggu ini kita cuma
mondar-mandir dari area low dan juga high di minggu kemarin sebenarnya. Jadi nggak kemana-mana. Either kita high-nya 4000 dan low-nya di 3540, itu untuk Ethereum. Di time frame kecil, kita melihat coba ke 4 jam, ini sebenarnya lebih kelihatan bahwa Ethereum ini sebenarnya punya area resisten di area trendline ya. Kita lihat 1, 2, 3 gagal bertahan, dan menurut saya ini bisa jadi potensi untuk kita coba cari short posisi ya buat teman-teman yang memang intraday. Memang terkesan seperti counter the trend ya, tapi di time frame kecilnya sih masih mendukung ya. Kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada rejection ya, misalnya nanti dia close-nya berada di lowest dari 3860, ini kan menjadi indikasi bahwa market mungkin akan reversal ke bawah. Nah, teman-teman bisa coba cari setup posisinya seperti itu. Jadi saya cuma kasih idea untuk pemanfaatannya, tapi memang kurang ideal ya kalau di momen market lagi bullish teman-teman cari short. Karena bisa aja ini cuma bentuk flag seperti ini, lalu dia turun sedikit di area lowest-nya, setelah itu dia naik dengan impulsif, itu juga bisa. Itu karena memang secara overall kita lagi bullish. Kalau teman-teman yang mau follow the trend sih menurut saya akan lebih baik ya kalau teman-teman tunggu misalnya reaksi di area support di sini. Misalnya nanti kalau dia ada double bottom, teman-teman bisa coba cari untuk long. Kalau misalnya dia gagal bertahan, ya teman-teman cari untuk area support berikutnya di mana. Nah, di area lowest di sini. Nah, kalau nanti di lowest ini misalnya ada double bottom atau triple bottom dan breakout, teman-teman bisa coba cari buy dengan stop loss-nya cukup ideal kan di bawah. Taking profit-nya kan otomatis bisa dengan cukup tinggi. Untuk risk to reward-nya 1/2, 1/3 harusnya bisa dapat seperti itu. Tapi kalau short sih memang nggak bisa terlalu banyak ya untuk profitnya. Biasanya 1-1,5 itu kita sudah harus ambil untuk short, karena memang kita secara overall counter the trend. Tapi untuk short term saya melihat ini masih tertahan di area trend line selama belum breakout sih, view saya masih cenderung untuk retest lalu turun dulu ke bawah gitu. Untuk Ethereum seperti itu ya untuk view-nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman untuk Ethereum seperti itu. Lalu kita akan coba lihat dari Ethereum Bitcoin sebenarnya gimana. Ethereum Bitcoin sebenarnya dia masih retest ya dengan cukup proper. Di daily time frame-nya masih cukup sideways, belum mampu breakout dari box merah. Jadi kita masih belum bisa melihat Ethereum akan overlap dari Bitcoin dalam jangka waktu dekat seperti itu. Itu aja dari saya akan fokus dari USDT dan Bitcoin dominance-nya. Dominance dari Bitcoin surprisingly berhasil rebound lagi setelah dia reject. Jadi kita melihat ada potensi untuk melakukan pelemahan lagi untuk altcoin-nya. Bahkan kita mungkin bisa retest di area 57-58% untuk saat ini. Itu sebelum nanti kita bisa drop lagi seperti itu. Ya, kurang lebih itu. Karena weekly kita potensi close dalam bentuk bullish engulfing di sini ya. Kurang begitu baik untuk closingnya. Potensinya masih bullish engulfing, jadi masih apa ya kalau kita bisa bilang potensi untuk pick out di weekly time frame itu masih cukup besar ya sayangnya. Karena kita kalau melihat close-nya seperti ini ya mungkin altcoin-nya bisa tekan dulu ya. Bahkan kalau misalnya kita melihat, kita tarik aja Fibonacci dari atas ke bawah, sebenarnya target kita yang pertama di 57,8, target kita yang kedua ada di 59%. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya kalau kita naik ke 59% di atas, baru drop ke bawah, ini bisa lumayan sakit ya. Kita tarik lagi ke bawah itu lumayan sakit, sekitar 3% untuk dominance-nya. Jadi bisa make a move ke Bitcoin dulu untuk money flow-nya gitu. Tapi kalau kita buka di time frame kecil, sebenarnya teman-teman lihat secara price action-nya ya masih cukup bullish ya dengan strukturnya yang sudah dipecah dari bearish. Kita melihat di sini sudah ada perubahan structure, higher high, higher low, dan potensi untuk lanjut higher high lagi gitu. Karena memang kita sudah melihat 1 kali higher low, 2 kali higher low, 1 kali higher high, dan kita harus tunggu 2 kali higher high, potensinya masih naik ke atas gitu untuk time frame kecilnya. Tapi time frame besarnya sih so far kita cuma retest ya, masih bearish menurut saya. Jadi hopefully ya nggak kejadian untuk skenario yang ini. Kita bisa melihat dia rejection dari area supply-nya di sini ya, membentuk double top lalu breakdown. Ini skenario yang
lebih saya suka sebenarnya ya. Dia breakdown ke bawah sehingga memberikan money flow ke altcoin-nya seperti itu. Lalu untuk USDT dominance, kita berada di area support untuk time frame besarnya. Teman-teman bisa aware juga, hati-hati dominance-nya cenderung naik. Lalu USDT-nya juga lagi berada di support. Di time frame daily, menurut saya masih ada possible juga untuk kita retest lagi naik ya, sekali lagi coba untuk push, setelah itu mungkin akan breakdown. Nah, momen-momen push ini biasanya akan membawa untuk altcoin-nya teman-teman mungkin juga kena kerek termasuk Bitcoin-nya. Apalagi kalau USDT dominance-nya naik dibarengi dengan Bitcoin dominance yang naik juga, altcoin-nya bisa double-double berdarahnya. Karena secara logika gini, uangnya itu cenderung taking profit, lalu dimasukkan lagi ke Bitcoin sebagiannya. Di altcoin-nya nggak kedapatan flow, otomatis untuk money flow-nya, untuk others-nya biasanya akan cepat ya, drop-nya lebih parah lagi. Itu yang kemungkinan terjadi untuk skenario-nya. Tapi menurut saya selama kita others-nya pun juga masih aman menurut saya, selama kita nggak breakdown dari dua area support di bawah sih, ya kita masih cuma swipe out untuk naik kembali ke atas gitu, seperti itu. Jadi itu aja ya untuk update kali ini, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga saya coba berikan contoh ide untuk pengambilan keputusan untuk scalpingnya. Teman-teman bisa coba manfaatkan dengan cara yang simple dan tidak perlu ribet-ribet dan banyak indikator seperti itu. Jadi itu aja, thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you next video, bye bye.